warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan saya Desi. Di sini kita berjumpa lagi di modul keempat, ada harmonisasi antara pusat dan juga daerah. Oke, di modul 4 ini kita akan membahas seperti biasa 2 unit. Yang pertama ada otonomi daerah dan juga desa nasionalis. Yang pertama kita bahas adalah otonomi daerah. Otonomi daerah ini merupakan upaya melaksanakan sistem pemerintahan yang didasarkan pasal 18 UUD tahun 45 yang mengatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur sesuai dengan undang-undang. Yang kedua, ada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian, yang ketiga ada pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Yang keempat, gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Yang kelima, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang undang-undangnya ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Yang keenam, pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Yang ketujuh, susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang. Atas dasar ketentuan perundang-undangan di atas, maka dapat dibedakan antara otonomi provinsi dan otonomi daerah, kabupaten, atau kota sebagai berikut. Teman-teman boleh melihat bagiannya seperti ini, perbedaan otonomi daerah provinsi dan juga kabupaten atau kota. Selanjutnya, pada hakikatnya otonomi daerah ini diberikan kepada masyarakat sebagai salah satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dan dibantu dengan perangkat daerah. Urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada di tangan presiden. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah harus didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalisasi, dan kepentingan strategis nasional. Pasal 13 ayat 1 nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, prinsip akuntabilitas adalah penanggung-jawaban penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi dan dapat diperoleh. Prinsip eksternalitas adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. See you di unit kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video, PKB Malfata.